Halo teman-teman. Halo. Nah, hari ini saya bareng Ari Brata, Siap. sesama komika perantau, betul ya? Betul. Saya dari Surabaya, Saya dari dan Makassar. Nah, mungkin kan ini video ditujukan untuk komik-komik yang sedang merantau atau yang mau akan merantau. Ya, Setiap orang kan punya caranya masing-masing ya untuk bertahan hidup di Jakarta ini. betul. Nah, ini kebetulan karena di samping saya ada Ari Brata, saya juga pengen tahu nih gimana caranya Ari Brata dari Makassar ke Jakarta dengan PD-nya ke Jakarta merantau dan mendapatkan kesuksesan yang Aduh, yang didapat sekarang. Aduh, belum sukses tapi Enggak, alhamdulillah. kalau sih misalnya ada perbandingannya sama yang di bawah kan ada kan? Siap. Iya ada. Jadi gimana sih cara Ari Brata bertahan hidup di Jakarta? Dari awalnya berarti. Dari awal, dari Makassar ke Jakarta itu alasan ke Jakarta ngapain dulu? Dari Makassar ke Jakarta waktu itu Suca 2. Bukan kompetisi. Sebelum itu tidak pernah di Jakarta. Pernah street sekali aja itu, Oh, sekali datang terus pulang. Dan street itu tidak jauh dari audisi Suca 2 langsung. Dan setelah street langsung ada audisi Suca. Nah, saya pikir ya sudah deh, setelah Dari Suca. juara kan juga di street juara 2, saya pikir ya udah ikut lagi deh. Dan posisinya pada saat itu saya kerja di karyawan toko lah begitu. Oke. Pusat Masih perkakas. jadi karyawan. Masih jadi karyawan. Dan itu belum keluar pada waktu Iya. belum resign pada waktu belum street. Iya. Nah, Itu waktu street saya izin. Nah, pas audisi saya tidak bilang-bilang karena pas itu libur. Setelah itu ternyata saya lolos, baru saya izin. Dan masih izin ya, masih izin. masih izin, dan izinnya itu tidak bisa lama dari 1 minggu. Nah, Sementara kita tahu sendiri waktu itu Suca asrama kita di karantina itu ada 2 minggu. Berbulan ya? Iya, berbulan-bulan. sampai final 3 bulan kalau nggak 3 salah. bulan. Nah, sebelum nampil aja itu kita sudah disuruh datang ke asrama Iya. kan. Itu 2 minggu lebih kayaknya. Untuk Nah, foto Foto segala terus profil macam. apa gitu lah. Iya. Dari kantor itu sudah tidak bisa ngasih izin. Nah, ini kita tidak bisa ini. Pilihannya antara kau tidak ngambil atau ya sudah kau istirahat dulu di rumah kan. Ya dipecat lah istilahnya Dipecat, kan. iya. Oh, Tapi bingung juga di segenan situ. orangnya pasti Iya. ngasih tahu. Saya bingung juga di situ. Bagaimana ya? Ntar Saya aku potong dulu boleh nggak? Tapi Oke. setelah masuk kompetisi merasa bahwa ini setelah ini kehidupanku akan berubah gitu. Itu Ada rasa-rasa pikirannya itu. ada rasa ini nggak? Nggak Ada apa-apa. dong. Karyawan apa? Tinggalin karyawan. Ini aku sebentar lagi sukses Iya, ada rasa itu. ada dong pikiran itu. Saya sudah lama ini kerja. Itu pemikiran saya begini. Saya sudah jadi karyawan hampir 5 tahun lah. Nggak tahu. Ini ada dunia baru ini yang Dunia saya baru. ini. Dan saya merasa cukup lucu lah. Iya kan? Karena kan dari street Iya. kan. Lucu saya ini. Masa di Suca 2 masa tidak ada Masa tidak ada Iya. peningkatan ya kan? Bisa nih, dan kita tahu sendiri kan Indosiar bagaimana. ya. Penyanyi saja yang di daerah ketika masuk Indosiar terkenal kayak bagaimana kan? Udah langsung ini Sudah banget. namanya Ntar dulu. kemana-mana. Aku cek dulu. Oke, aman. Dari Indosiar Iya, sudah namanya kemana-mana. Kalau penyanyi kan, saya pikirannya itu tuh kiblatnya. Oh, sudah fix kalau masuk Indosiar bisa Ba- jadi artis. balik-balik ke daerah pun tetap jadi punya Iya, nama lah ya. punya nama. Nguasain di daerah itu lah paling nggak. Iya. Nah, sudah tuh saya, ya udah Pak, saya keluar dari kantor ini, perusahaan ini. Tidak butuh karyawan. Saya tidak butuh menjadi karyawan. Sudah nampil di Indosiar cuma 3 kali. 3 kali. 42 besar, kembali lagi ke Makassar. Nah, itu gimana tuh setelah apa namanya? Setelah kompetisi TV itu pasti berdampak dong. Yang pertama keluarga, Iya, benar. teman. Karena kan kalau aku dari Kompas sih yang pertama. Dari Kompas TV itu ngerasa bahwa Arif nih sekarang artis, duitnya banyak gitu. Mindsetnya Iya, begitu kalau mindsetnya kita begitu. kembali. Wih, Sama artis nggak? nih. Nah, kebetulan saya sih tidak terlalu besar juga sih namanya Indosiar. Jadi Oke. di kalangan keluarga iya Nah, ditahu kalau ini dari Indosiar, tapi tidak pas pulang ke Makassar kelihatan, wih itu artis Ada tuh. berapa? Tidak sebegitunya. Wah, di situ bimbang saya istilahnya nih. Kapal sudah lepas dari dermaga,
tapi mesinnya tidak nyala karena jadi di tengah laut ini kita mau kembali bingung, mau berjalan juga lagi bingung. Ya. Nah saya mikir tuh bagaimana ini bisa hidup lagi kan, tidak mungkin saya daftar lagi di perusahaan Yang sama. dan pasti akan memulai lagi. Ya saya pikir sudah saya buang diri saya ke Jakarta ini. Setelah pertimbangan dengan pacar saya yang jadi istri saya kan sebelum itu, udah ke Jakarta aja deh, nggak apa-apa, cari kerja apapun itu. Dan waktu itu saya telepon ke Ernest, waktu itu dia lagi jalan film Cak Toko Sebelah. Oke. Saya tidak minat jadi pemain sih, cuman cari kerja siapa tahu ada yang bisa saya bantu di situ. Dan ko Ernest ngasih jalan, waktu itu disuruh jadi telco. Ada nih Rip kalau mau Telco. ya jadi telco, talent koordinator kan. Nah pertama kali ke Jakarta itu langsung kerja di set filmnya ko Ernest, payungin artis, kasih minum talent. Jadi krunya hitungannya ya? Krunya. Telconya benar-benar telco. Iya benar-benar telco. Jadi kalau ada artis nih di set di lapangan begitu saya payungin, saya kasih kursi, duduk minum cut minum, ada tuh botolnya yang ada namanya itu saya yang pegang. Kadang kalau lagi banyak scene, banyak pemain, botol bisa banyak saya pegang. Tapi enaknya kalau ada komika lain, kalau iya misalkan nggak usah Rip, nggak usah, gua aja gitu. Tapi tetap nggak enak lah namanya kerja. Nah dari situ ada kenalan teman-teman film, diajakin lah main satu film, satu scene, adalah uang di situ. Nah ko Ernest juga ngasih scene juga di situ. Itu di film atau series sih? Di film. Oke. Sebelum series itu di film ada, tapi dipotong lah karena durasi katanya. Jadi scene saya cuma beberapa detik itu, tapi nama saya masuk. Ketika masuk diajakin ko Ernest lagi, yuk mau nggak Rip ikut promo. Ikut promo itu saya mukanya itu sudah saya nggak apa-apa lah, putus urat malu saya tidak apa-apa. Padahal nggak ada di situ ya, tidak ada di ngerasa situ, tidak bunyi di situ. Tidak ada. Tapi kalau Ernest ngajakin ya, ayo saya mau kok. Itu berapa itu bayarannya kalau misalkan kita promo 2,5? 250 ya. 250 kali berapa bioskop yang kita datangin. Itu saya tabung terus, saya makan dari situ itu. Dari ko Ernest, baik banget dari ko Ernest. Baik, terima kasih ko Ernest. Tahu gitu dulu awal-awal waktu ini aku telepon ko Ernest. Karena aku ini pernah di tahap yang ini parah banget. Menurut saya sih itu dengan pernah kerja di mall terus tiba-tiba kerja lapangan agak kaget juga sih saya. Jadi respect lah buat telco perfilman Indonesia di luar sana. Kaget dia apa jam kerjanya? Jam kerjanya subuh sudah siap harus di lokasi, pulang juga paling terakhir. Pokoknya talent harus kita kontrol semua nih, di mana dia ekstra. Allahu Akbar, kita ngurus sempat pegang ekstra juga. Iya. Gila, susah banget tuh. Ekstra juga kasihan, ekstra juga. Aku dulu pernah jadi ekstra digaji 30.000. Iya. Dari paling lama itu berangkat jam 8 pagi, pulang jam 8 pagi lagi. Wah, anjir. Memang sih saya dia tuh kadang nungguin dan tidak tahu kapan masuk. Iya kan? Cuman disuruh standby aja di situ ya. Ntar ada tiba-tiba orang lewat, nih kau jadi itu, tiba-tiba ada apa kau jadi itu gitu. Dan mereka harus siap pakai baju itu. Ini aku butuh orang kantor, pakai baju kantor ganti tuh. Iya. Respect lah itu. Terus setelah dari ko Ernest, dari Seksus Ernest, gimana tuh? Sudah tuh kenal Komtung diajakin Bang Danet main ke Komtung, udah tuh nginap di situ juga. Itu respect saya sama Bang Danet karena saya dikasih bikin konten juga di situ, terus anak-anak juga pada nginap di Komtung ya, jadi penampungan lah untuk komika daerah itu dulu Komtung tuh penampungan. Oh iya banyak juga di daerah sekali. Ada Egi M Khotib ya. Iya, banyak lah di Komtung itu. Dan sekarang udah sukses Egi. Mulai iya, udah mulai belajar dari situ bikin maksudnya ngelihat begini kita bikin video. YouTube kan masih Komtung dulu kan? Iya, masih. Iya, belum ada MLI, belum ada apa. Komtung yang memang memulai pertama sih. Betul. Nah, setelah itu ininya kuku kan yang iya minta digampar. Nah, setelah itu baru itu belajar stand up lagi di Komtung. Ada Bang Wawan, ada Bang Popon. Nah, ikut audisi Suci 7 di tidak dapat ini. Golden tiket? Tidak dapat. Beat saya kepanjangan. Terus kata Panji. 7 itu siapa? Remin ya? Iya. Terus kata Mas Panji, kalau gue belum sirip itu. Nggak dapat saya. Suci 8 baru karena saya tinggal di Jakarta itu
tiap malam kayaknya saya open mic itu. Oh iya. Open mic Jakbar, open mic Bekasi, keliling terus. Ini bagaimana sih komedi di sini? Karena memang beda di beda daerah. sekali, beda Emang sekali. Jakarta ini brengsek juga nih. Harus Karena memang opini, di harus daerah apa. itu kita punya kuncian lah. Ada ya. kuncian. Ada kuncian bahwa Iya, bisa lah. Bisa lah ini. Nggak bawa materi juga bisa kalau Iya, aku betul, di betul. Surabaya. Tapi kalau di Jakarta apa ini? Ini opininya orang ini. Harus ada opini, ada pokoknya berargumen lah kalau Iya. di stand up di sini tuh. Ada alasan kenapa kita didengarkan, layak Iya, didengarkan. iya. Nah, begini belajar sama Bang Wawan waktu itu. Begini materi. Jadi ada bekal untuk Suci 8. Nah, di Suci 8 Udah matang. udah lumayan lah matang di situ. Ikut alhamdulillah. Juara. Enggak juara juga. Juara 4. Juara 4, tapi itu juga sayang juga sih karena satu lagi bisa juara. Tapi inimu anjing bukan rumor, fakta yang beredar tuh keren banget. Pada waktu final nyuri ininya para finalis malah yang final. Nah, itu Itu keren banget tuh anjir. Iya, Sampai iya. orang aku nggak datang. Cuman sampai mana-mana yang Iya, bilang iya. pada waktu ini setnya belum habis kan itu kan. Iya. Terus dia lanjut dan penonton Bisa tahu. lanjut. Penonton tahu bahwa belum beres tapi Belum kamu beres. bingung ya. Karena Bingung. sudah sudah dikodein dan penampil sebelumnya itu adalah over semua. Jadi Bang Ambon waktu itu, Rip, tolong ya waktunya siap. Karena panggung orang ini grand final. Iya, nonton panggung ini kan. Iya. Kita cuman ya ice breaking lah untuk penampil. Dan nggak tahu kalau di YouTube ditayangin nggak sih yang lagi gitu. Iya, kayaknya ditayangin dan Yang beberapa itu kali bisa. mention juga. Saya nonton anjing serem kayak ini karena aku tahu bahwa di studio langsung sama di TV Beda. itu beda. Beda banget. Nah aku di TV tuh anjing berata nih bangsat juga. Iya. Apalagi aku nonton Iya. langsung tuh pasti merinding. Kalau kalian penasaran seberapa kerennya Waduh, Berata di final Suci 8 yang tidak finalis. Iya, tidak juara lah. Dia juara, Iya. tapi dia tapi dia nyuri panggungnya yang juara. Iya. Anjing, bangsat, keren Iya, banget. dan itu sih menurut saya cukup bersyukur lah disitu dapat panggung itu lagi karena penampilan yang menurut saya Itu paling bagus di paling Suci bagus 8. di Suci 8 cuman itu. Selebihnya sih ya bagus sih cuman tidak terlalu sebegitunya. Nah, di Suci 8 juga bedanya itu. Di grand final kan baru kita dapat Usmar Ismail itu. Iya. Apa sih itu? Usmar Iya. Ismail atau apa? Ismail. Pokoknya lebih studio inilah panggung pertunjukan Panggung lah. bukan di studio ya. Iya, sebelumnya tuh di studio. Jadi kelihatan begitu ke punchline dan ketawanya cepat habis karena sedikit. Nah, di situ kan rame juga. Jadi pas kena punchline, ketawa kita makin semangat lagi, hajar lagi. Jadi emosinya lebih tebal di situ. Dan tidak ada beban juga kalau juara kan. Beban juga. Jadi nampil biasa aja. Alhamdulillah. Nothing sih. tulus ya. Nothing tulus. Lucu ya alhamdulillah. Iya. Gitu kan. Pasti tapi anjing keren banget. Nah, Begitu sih. setelah itu efek mungkin di pekerjaan atau apa lebih banyak Suca atau Suci? Nah, setelah itu sih karena video itu ya tayangan itu ditayangkan full juga dari Kompas, alhamdulillah lumayan dari situ. Job dari Kompas juga banyak kan pada waktu itu? Iya, job dari Kompas juga lumayan. Kalau aku lihat sih lebih dari juaranya malah. Ya, Job. kita tidak tahu kan ini masih panjang juga perjalanan ini. Iya, iya. Tapi alhamdulillah ada saja dari Kompas terus kerjaan. Iya, setelah Suci 8 lah. Lumayan banyak job offer juga. Di situ tuh setelah itu kayaknya rezeki anak juga lah. Jadi bisa kalau misalkan saya berdiri Itu udah nikah ya? udah nikah. Udah nikah pada waktu tahun berapa dan di momen apa? Setelah Suca Masih 2017 ya? 2000 Suca setelah 16. Suca ya. Itu belum. Setelah itu yang pas saya kerja sama Koernas, saya tuh dapat uang dari Star Vision itu sudah ditabung itu di situ. Untuk nikah? Iya, ditabung untuk nikah. Dapat job lagi dari Komtung waktu itu jadi gimmickers di Duel Super. Oh Itu lumayan juga. Itu belum uangnya nikah? di situ. Belum nikah. Itu sudah menuju ke nikah itu. Udah terkumpul uang. Ada job menulis juga di acara komedi sahur. Oh iya. Ada tuh dulu tuh. Cara sahur. Iya, dari Komtung juga. Jadi Suci 8 tuh udah nikah. Udah. Udah nikah dan kondisi Karena beatnya itu soal pernikahan terus kan. Saya. kondisinya
Istri di mana? Istri di Makassar. Oh, belum Belum merantau ke ya? sini, iya. Karena hamil di Makassar juga kan. Terus setelah menikah itu ya sudah lagi hamil-hamilnya itu, jadi beat-beatnya soal ngidam, soal apa begitu. Yang dekatnya di situ ya pada waktu itu ya? Iya. Gitu ya. Terus ini aku tanya nih, titik terendahmu pada waktu dari keluar kerjaan sampai sekarang apa? Pernah nggak dirasa titik terendah masalah karir ataupun perekonomian? Pernah. Karena waktu itu kayaknya itu di zamannya jadi kru film. Itu paling Paling rendah itu. Karena ya akhir bulan baru kita gajian kan. Ya. Sementara gitu tiap hari kita ke lokasi itu harus Biasa ada di- bensin, oke. ada apa. Itu saya pernah tinggalnya kan di Bekasi, lokasinya di Cipayung apa. ya. Itu naik motor, bayangkan orang baru ke Jakarta naik motor sendiri pakai Google Map, bingung diklakson terus dari belakang, Ya panik pasti. panik beli bensin. Itu paling parah sih. Pulang juga jam 2 sampai di Bekasi rumah keluarga itu, dia kan pembantunya itu kamarnya paling belakang, Iya. sudah tidur. Ketok. Allahu Akbar, ketok tidak bangun. Istri saya waktu itu saya telepon, tolong masih pacaran di situ kan, tolong ini bagaimana nih. Oh, bukan keluargamu, keluarga istrimu. Bukan keluarga saya, tapi pacar saya telepon di Makassar. Gimana nih, saya ke kunci. Dia dari Makassar nyewa hotel di daerah situ, pakai infonya di Traveloka tah. Saya malam itu langsung buka hotel dan tidak ada uang lagi, ya Allah. Utang lagi sama istri saya. Pedih. Pagi-pagi pas pulang, kok ndak pulang? Ya Allah, saya pulang tadi malam, kok tidak buka. Itu keluarga bilang gitu. Gitu sih, Ini parah emang- sih. Jadi Ya, buat apalagi teman-teman, nih kesedih. Tadi kan proses yang kayaknya lancar kan. Ini aku yang kutanya adalah kesedihan-kesedihan yang kamu ingat selama proses itu. sedihnya. Cara makan perantau, cara gimana caranya dapat simpati orang dari perantau, itu yang ku pengen. Ini Oke, kayak oke. tips-tips biar kamu tuh yang menonton ini bisa mungkin dengan cara Brata Oke. bisa ini dengan telepon ke Ernest tadi kan. Iya, bisa, tapi jangan so akrab gitu, jangan. Itu tuh di Jakarta itu sebenarnya. Jadi Dari sekarang itu ntar tuh- dibagiin nomor ke Ernest di sini. Jadi siapapun komik telepon ke Ernest. Nanti baik kok saya kalau ada film konon Semua komik Indonesia ya. Ini Iya. kenapa nih tiba-tiba Iya. telepon? bisa begitu loh. Apalagi paling nggak dekati orang yang apa sih? Yang paling respect di Jakarta adalah setelah saya kesini, komik-komiknya itu senior kita Oke. baik-baik. Bang Oke. Ajis, Bang Awe. Oke. Itu tuh setiap ada kerjaan dia, Rip temenin gua, siap meluncur. Rip seterin gue, Bang Ajis, Rip seterin gue, siap bang. Bang Awe itu paling sering juga ngajak, habis itu pulang dikasih uang. Bang Ajis juga, Rip tolong seterin saya. Nah, modalnya kita juga kalau kau di daerah harus bisa bawa mobil, teman-teman. Berarti ini yang bisa ku ambil dari inimu adalah Iya, pada waktu kita ke Jakarta, iya. buang apapun kamu yang ada di daerahmu. Biasanya Iya, jangan. ngerasa yang Minder, dia punya power, gengsi, punya iya. ngerasa gede. Di Jangan. sini kita harus ngenolin bahwa kita ini orang Bukan baru. siapa-siapa. Iya. Bukan siapa-siapa, orang baru. Jadi Iya. kalau misal orang lama atau orang yang memang dari sini, ya kita harus belajar sama. Iya. Yaudah nurut aja dulu. Nurut aja dulu. Oke, Pokoknya apa lagi? sopan. Hmm. Terus misalkan kalau diajak, maksudnya kayak Bang Ajis begitu ngajakin, ayo temenin gua, jangan terlambat. Oh. On time Oh itu ya, on paling time di sini paling. Iya, karena kan macet di sini tuh sudah hal biasa, jadi ya kau harus siap dengan macet itu. Ah. Jangan tiba-tiba maaf tadi macet, jangan. Karena kalau aku sih janjian sama orang spare waktunya 2 jam. Betul, Di sini. saya juga begitu dan sampai sekarang malah. Makanya saya belajar sama Kak Ernest juga sih. Dia tuh kalau ke lokasi lebih tepat waktu lah sama yang lain, kayak ini orang sudah di sini, yang lain belum datang. Itu sih attitude itu. Terus apa lagi? Ya skill bawa mobil, ya Terus skill apa? Jadi gimana sih komik menurutmu yang udah ya nggak apa-apa merantau, tapi gimana sih kata-katanya? Nah, kayak misalkan Buat seorang komik, kenapa sih udah waktunya merantau itu pas kapan gitu? kalau saya sih enggak tahu ya. Ini tergantung kalian.
Karena ada yang memang siap untuk ayo nggak apa-apa merantau dari nol, ada. Tapi lebih enak misalkan kalau sudah ada titel dari kompetisi tuh. Itu tuh lumayan bekal sekali. Misalkan kau suci 9, kau suca 5. Mau merantau itu bisa karena dari nol bisa juga sebenarnya. Apa tapi yang betul-betul dari awal, dari nol open mic di Jakarta. Kau tinggal 2 bulan aja dulu Jakarta, misalkan ngekos, kok keliling open mic karena di open mic itu kan sekarang sudah ada Instastory, ada tweet. Jadi kau kalau lucu di tweet bunyi pasti ya. Iya, bunyi di Jakarta ya. Bunyi kalau di Jakarta. Waktu itu saya di Jakbar kadang open mic pernah lumayan lucu lah, di mention anjing Ari Brata gokil, pecah banget begitu. Nah itu tersebar ke penjuruan stand up comedy, perguruan stand up kan, komunitas Makassar gokil, Bang Ari begitu. Jadi kau latihan aja di sini. Jadilah lucu. Iya. Gimana betul. Caranya lucu kedengeran di sini? Iya betul. Soalnya gini Brata, Ari Brata. Karena aku menyayangkan dulu Tanjung tuh ke Jakarta, menyayangkan. Dia datang dengan tidak ada plan dan tidak ada goal. Jadinya cuma nongkrong doang. Nongkrong asik di Jakarta gitu. Jadinya nggak dapat apa-apa gitu. Iya. Karena itu kita di Jakarta ini istilahnya kalaupun makan garam orang di kampung kita tidak tahu. Ya kan? Jangan sampai tahu itu. Jangan sampai tahu juga. Jadi apapun yang kau kerja, jadi gengsimu kau harus turunkan. Jangan sampai kau bilang janganlah saya di daerah ini begini, jangan. Terus apalagi ada ini? Apalagi yang penting rajin sholat tuh. ibadah juga. Kalau Kristen memang harus sholat juga. Ibadah juga kalau Kristen juga kalau mau. Jadinya belajar terus kan. Sekarang juga sebenarnya di daerah juga gampang bikin konten juga, penting konsisten. Tapi di Jakarta lebih bagus lagi karena semuanya ada di sini. Iya. Kita lebih dihargai di sini. Betul. Nah, kalau dari aku sih kalian datang ke Jakarta tuh jangan cuma datang doang, tapi ada skill. Targetnya dulu. Target bertahannya tuh ngapain dan apa. Kalau aku gitu deh. Jadi 3 bulan pertama itu gimana caranya aku tetap ada di Jakarta. Tidak pulang-pulang lah, tidak yang benar-benar pulang. Terus 3 bulan berikutnya berarti 6 bulan kan. 6 bulan itu aku gimana caranya mulai berpenghasilan entah apapun itu dari Jakarta. Meskipun kebutuhan masih apa namanya? Masih boncos ya. Iya. Masih tabungan yang kepake lah. Iya. 6 bulan berikutnya setelahnya itu mulai berpenghasilan yang menutup keseharianku, kehidupan sehari-hari. Terplanning juga kau ya. 1 tahun berarti 1 tahun tuh targetku gimana caranya mulai berkembang. Jadi nggak cuma gitu aja. Paling nggak berkembangnya tuh kalau di finansial mulai bisa nabung. Dan alhamdulillah itu terpenuhi. 3 bulan pertama tercukupin. 6 bulan kedua secara perekonomian tidak tercukupin, tapi mulai ada penghasilan. Itu aku ambil pasien akupuntur, terus taruh juga pernah ambil orang, dan kan masih pakai tabungan kan. Di 6 bulan ini itu tabunganku sebenarnya habis. Meskipun berpenghasilan tapi tabunganku habis karena pengeluaran lebih gede daripada penghasilan. Bertahan hidup kita kan. Cara bertahan hidupku adalah ngejual mobil yang di Surabaya. Kau sudah pernah ada mobil di Surabaya? Kan pada waktu itu kan kredit mobil dan alhamdulillah udah lunas. Terus ya itu dari situ 6 bulan berikutnya aku jaya tuh gara-gara jual mobil. Mobil kau apa? Dicantum. Kau jual 50 juta sekian. Itu buat apa? Masih ngobrol? Aduh, ada Indra lagi. Terus? Cara terbaik mungkin orang-orang adalah pinjam temen atau enggak, itu aku jual mobil gitu. Iya. Karena sebelum jual mobil itu sebenarnya sayang banget kan ngejual. Waduh. Itu titik terendahku tuh pernah duitku tuh tinggal 150 kalau nggak salah Rp1.000 di Jakarta. Lalu kan anak-anak kan seneng doyan main ke kosku kan. Iya. Brengseknya adalah tretan muslim. Datang tuh ke kosanku juga rame, ada Indra, ada Apip, ada Beni, ada banyak pada waktu itu. Terus tretan muslim nyeletuk, "Rip, masa ada tamu nggak dikasih makan atau apa?" Nah, dalam dompet 150 doang nih. Terus aku cuma iya ya gitu. Pesen ini GoFood lah. Terus aku pengen ngode-ngode bahwa ini
ada gitu. Aduh. Terus ala masalah ini ku bayarin gitu. Pesen lah GoFood cash tuh. Dateng ternyata Muslim nggak bawa duit. Habisnya 100 sekian lah. Rip bayarin dulu lah, ini nggak bawa duit ntar gampang lah. Muslim tipenya kan orangnya gampang gitu kan. Jadi ya udahlah aku bayarin tuh. Ngambil dompet di apa namanya? Di cantelan baju. Penyimpanan terakhir. Itu kayak lemas gitu anak-anak bercanda di ini kan. Terus aku bayar GoFood. Aduh. Terus ngebawa makanan. Aku sajikan ke teman-teman. Terus semua orang happy. Iya. Aku ketawa-ketawa gitu kan. Mereka pada pulang, sisa makanan. Allah. Terus anak-anak kecengan. Wah, ini udah makanan bawa aja lah, aku bawa aja nggak apa-apa gitu. Aduh. Karena bukan makanan yang kubutuhkan pada waktu itu gitu. Ini. Terus anak-anak tuh ada siapa tuh nyeletuk, udah sini aja, lu kan nggak pernah makan beginian, udah sekali-kali makan enak, langsung gitu kan. Apa ya, bukan tersinggung atau apa, kayak pedihnya tuh Karena memang sisa uang tinggal itu. terus mereka pergi. Terus aku ngeliat makanan kan kayak anjing, nggak nafsu aja. Uang ini bisa. Kalian tadi yang happy ketawa-ketawa itu duit terakhirku gitu. Anjing pedih banget. Aduh, pedih. Terus ya besoknya baru kita telepon trainer Muslim. Kenapa? Duit yang kemarin beli martabak balikin. Kenapa tumben begitu? Masih karena aku emang biasanya balikin. Kenapa? Itu adalah duit terakhir yang aku punya. Langsung beneran. Aduh. Itu masalah ini gue. Terus cara bertahan hidupku di saat 00 maksudnya duit tinggal ratusan. Jadi aku tuh beli beberapa minggu tuh beli namanya nasi kuning pagi-pagi. Ada nggak di tempat? Nasi kuning kan 5.000 tuh. Iya. Nah aku kan tidurku pagi. Iya. Jadi aku pagi bangun untuk membeli nasi kuning doang 10.000. Terus tidur lagi. Iya. Siang ku makan 1. Malam ku makan 1. Kenyang hidupku. Itu beberapa minggu. Kalau bosan aku biasanya makan sekali sehari. Sekali Makan utama kayak nasi padang atau apapun yang berkumpul sama orang lah. Makan malam itu 1. Makan nasi padang atau anak-anak lagi beli nasi goreng biar aku kumpul sama anak-anak. Siangnya itu ku makan biskuit yang setidaknya buat di perut. Iya, Malkis, Superco gitu. Teman-teman tahu kan apa yang harus disiapkan. Yang ku kesel adalah ada Apip main ke kosanku. Rip, cemilan mana nih? Ku kasih lah Superco. Nih, ini orang. Apa nih Superco nih? Makan Superco dimakan Apip. Terus karena ini dia kesel dinaikin di apa namanya? Arif gue datang ke kamarnya. Arif dikasih jajanan Superco gitu lucu lah pokoknya gitu aja. Terus aku kesel kan, aku minta naik. Terus aku bilang, Beb, ini jujur nih, aku tersinggung nih. Kenapa Superco dikira cemilan? Beb, itu bukan cemilan, itu lauk pauk, begituin kan anjing. gitu. Nah itu harus ada plan. Harus ada plan. Nah, dia. Kalau saya sih alhamdulillahnya adalah yaitu tadi tinggal di rumah keluarga. Tapi di rumah keluarga kan waktu itu keluarga saya tugas di luar kota dan tinggal membantu lah. ART. Nah dia itu cuman bilang tuh ada mie di kulkas, ada telur di kulkas, cuman begitu. Ya, tapi segan nggak untuk ngebikin mie atau apa? Tidak segan, cuman ya bisa dibilang bosan, tapi mau bagaimana lagi, uang tidak ada. Nah pernah tuh saya beli saking bosannya sudah mie, saya beli ini apa bumbu apa tuh namanya pecel lele. Tidak kuat untuk beli ayamnya. Jadi bumbunya doang. Iya. Nasi ada di rumah. Masak tempe sendiri. Iya. Meskipun sama-sama tempe rasanya beda. Berarti kan. Gitu. Aduh, begitu sih. Jadi buat teman-teman tuh, selain dia Superco, Malkis, dia juga skill ngedit sebenarnya. Oh ya, skill ngedit itu penting. Skill ngedit tuh karena sekarang kan orang-orang di Jakarta bukan juga skill ngedit. Aku tambahin deh, skill di luar stand up atau di luar yang kamu kejar. Iya, betul, bisa ngedit, kameramen, pokoknya tarot. apa, kalau kan tarot juga berpengaruh. Iya. Buntur juga. Apa yang bisa kau bawa ke sini? Karena apa? Karena ngedit kenapa? Karena ya bisa dibilang komik-komik sekarang bikin konten. Iya.
di ini kalau misalkan dia sudah agak sibuk susah untuk ngeditnya. Oke. Jadi ada butuh Ngebantuin jasa ngeditnya. Oke. ngeditnya. Misalkan kau tawar sendiri bang, mau saya editkan bang. Nah setelah itu kan bisa kayak komiknya ngasih Berapa uang, gitu ya? ngasih berapa, terus pasti bilang saya editor saya ini loh. Namamu bisa tersebar lagi kan. Oke, jadi Tersebar selain lagi bisa stand up ada. dan ngedit gitu. Iya, jadi jangan ngejar stand up dulu deh, karena bisa dibilang sih sekarang stand up kan setelah pandemi ini kompetisi TV juga Nggak jalan. nggak jalan, jadi Open mic juga nggak jalan. jadi betul-betul jangan selain stand up dulu deh. Kalau kau memang mau settle di Jakarta, ya itu maksudnya di dunia hiburan ya, bisa ngedit, bisa kameramen, bisa apapun itu. Sama mulai main sosmed, betul? Iya, Siapapun kalian mulai main sosmed aja untuk begitu. menunjukkan bahwa kamu ada. Iya, dan kita mati. orang-orang bisa lihat kau siapa sih ini. Oh, ini Instagramnya ini. Dia rajin juga, kan bisa begitu. Referensi juga dibanyakin tuh untuk lihat-lihat konten orang lain, ya kan. Dan beberapa stand up comedian juga ngarahnya udah ke situ kan. Udah ke situ. Bukan pure stand up comedian. Iya. Ada yang ya content creator, YouTuber, Betul. penulis, Podcaster. Banyak. Film, sutradara. Yang pure stand up menurutku cuman brandingnya ya Panji Pragiwaksono, betul. Iya, betul. Di luar itu tuh punya second Banyak. ini Harus begitu memang. Dan selain itu dagangan juga ada. dagangan. Oke. Berarti Iya. punya dagangan namanya Ada Monkes. Monkes. Ini aku juga beli di situ. Ada. Ini promo di sini Iya, lagi. iya. Tuh, Monkes. Keren bro. Apapun ada iPhone, Samsung gitu. Samsung ada, Huawei ada, Nah itu cara bertahan hidup. bertahan hidup. Karena yang begitu kan ya sampingan, tapi bisa dibilang lumayan juga kalau ada. Kalau tidak ada ya Ya udah. Setidaknya setidaknya ada tambah-tambahan lah Iya. ya. Ya gokil, mantap berarti. Terima kasih Terima kasih banyak. banyak. Semoga nggak tahu, aku pengennya menginspirasi komik-komik Harusnya sih ini menginspirasi. yang sedang merantau, sedang berproses, atau komik-komik yang mau akan kesini ke Jakarta. Iya, jadi teman-teman jangan kubur mimpimu, jangan terlalu takut juga. Pemikiran soal Jakarta itu menyeramkan, jangan pikir begitu. Jangan pikir, karena faktanya memang begitu. Faktanya memang begitu, lebih menyeramkan lagi. Ya udah, terima kasih Arif Brata, sukses terus buat Sama-sama. karir dan Monkesnya. Siap, Arif Alfiansa, terima kasih.